Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel serba-serbi Microsoft Office dan SPSS. Di video kali ini kita akan membahas tentang tutorial bagaimana menganalisis hubungan antar variabel categorical video ketiga, yaitu menggunakan Chi-square untuk kasus kompleks. Oke, seperti biasa di software aplikasi SPSS. Bersama saya Saiful Anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini masih tentang Chi-square, cross-tab, dan Chi-square. Diingatkan kembali bahwa uji hubungan dengan menggunakan cross-tab dan nanti diuji hubungannya dengan Chi-square itu khusus untuk variabel-variabel categorical atau yang tipenya nominal dan ordinal, gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas uji hubungan untuk kasus yang kompleks, gitu ya. Disebut kompleks karena variabel kontrolnya itu dua, yaitu domisili dan gender. Jadi di sini kita akan menguji hubungan pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat dengan gender, yaitu pria dan wanita, serta domisili, yaitu responden yang tinggal di perkotaan dan pedesaan sebagai variabel kontrol, gitu ya. Oke, kita mulai saja. Data ini sekali lagi Anda masukkan ke data editor di SPSS. Sebelumnya rubah dulu data-data yang kualitatif ini jadi data-data kuantitatif, gitu ya, dengan rumus VLOOKUP. Saya sudah mencontohkan beberapa kali di beberapa video saya. Langsung saja. Jadi nanti ini yang dikopikan ini ke SPSS ada ini. Ini ada 30 kasus. Ya, ini ada 30 kasus. Kita buka SPSS-nya. Nah, ini variabelnya, gitu ya. Domisili, sikap, pendidikan, gender. Untuk domisili ini variabel nominal. Sikap pendidikan itu ordinal ukurannya, sama gender itu nominal. Ini Anda sudah tahu. Nah, ini kopikan datanya ke sini. Jadi, ketika dikopikan datanya seperti ini. Ya, kita tampilkan value labelnya. Ya, kita jelas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita langsung melakukan analisis hubungan dengan Chi-square, ya, dan cross-tab atau tabel silang. Ada di deskriptif statistik, kita buka klik cross-tab. Nah, ini ada 4 variabel terlihat, 2 berbentuk nominal, 2 ordinal. Nah, untuk row-nya, baris, kita masukkan pendidikan responden. Untuk kolomnya, kita masukkan sikap terhadap perbedaan pendapat. Nah, untuk variabel kontrolnya, yang pertama jenis kelamin, masukkan ke layer 1. Jadi ini tempat variabel kontrol. Lalu next sampai kosong, masukkan variabel satu lagi ke sini. Jadi ada 2 layer nanti, ya. Ada 2 kontrol. Jadi apakah domisili responden dan jenis kelamin responden itu mempengaruhi sikap, mempengaruhi hubungan antara pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat, gitu ya. Lalu di tab statistik kita pilih Chi-square, jangan lupa ya, yang lain diabaikan. Untuk di sel kita nggak perlu munculkan yang expected ini, ya, kita cukup yang observe saja, sama satu lagi persentase. Ini ya, residual juga nggak perlu, karena memang kita tidak butuh data itu sebetulnya, jadi cukup observe dan row saja. Oke, continue. Nah, setelah itu tidak ada hal lain yang perlu di checklist, kita klik ini. Oke. Nah, ini outputnya. Jadi ada 3 output, gitu ya. Yang pertama itu case processing summary,
Seperti biasa, output ini menjelaskan tentang jumlah data atau jumlah kasus yang berhasil diinput. Itu ada 30 kasus. Dan semuanya valid, artinya data terisi. Nggak ada yang missing. Oke, sementara untuk cross tab-nya ini, jadi hubungan antara pendidikan responden dengan sikap terhadap perbedaan pendapat yang dikontrol oleh jenis kelamin dan domisili responden. Ini tabelnya. Oke, kita lihat untuk yang pertama, responden pria yang tinggal di perkotaan. Nah, itu ada 1 orang responden pria yang tinggal di perkotaan dan berpendidikan SMA memiliki sikap tertutup terhadap perbedaan pendapat. Lalu ada juga 1 responden pria yang tinggal di perkotaan, berpendidikan SMA, itu memiliki sikap netral terhadap perbedaan pendapat. Nah, bisa seperti itu menginterpretasinya, atau misalkan Anda langsung ke gambaran umum. Nah, 100% responden pria yang tinggal di perkotaan dan pendidikannya sarjana itu memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Jadi kalau kita lihat di sini, responden pria yang tinggal di perkotaan, yang pendidikannya sarjana, itu sebagian besar atau seluruhnya itu berpendapat memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Sementara untuk yang pendidikannya akademik, itu 1 orang terbuka, 1 orang tertutup, tidak ada yang netral. Nah, sementara untuk yang SMA tidak ada yang terbuka, tapi 1 orang tertutup, 1 orang netral. Nah, itu teknik menjelaskan saja, gitu ya. Oke. Nah, sehingga totalnya kita bisa simpulkan sebagian besar tanpa melihat pendidikan responden, jadi sebagian besar responden pria yang tinggal di perkotaan itu memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Dan sebagian kecilnya atau 12,5% responden pria yang tinggal di perkotaan tanpa memperhatikan jenjang pendidikannya itu sikapnya netral. Nah, itu untuk pria. Sekarang wanita yang tinggal di perkotaan. Ini wanita yang tinggal di perkotaan. Jadi untuk wanita, sekarang yang pertama misalnya ini ya, di sini dulu menjelaskannya. Wanita yang tinggal di perkotaan, yang pendidikannya SMA ada 5 orang, yang sarjana ada 3 orang, yang akademik hanya 1 orang. Nah, yang pendidikannya sarjana, sebagian besar mereka, 100% itu, bukan sebagian besar, seluruhnya memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Sementara untuk yang pendidikannya akademik, seluruhnya itu memiliki sikap netral. Sementara untuk yang pendidikannya SMA, wanita yang tinggal di perkotaan, itu sebagian besar mereka atau 60% itu pendidikannya memiliki sikap tertutup terhadap perbedaan pendapat. Itu untuk wanita. Nah, tapi secara umum tanpa memperhatikan jenjang pendidikan, responden wanita itu sebagian besar adalah terbuka yang di perkotaan. Jadi kita lihat tanpa memperhatikan jenis kelamin, gitu ya, tanpa perhatian jenis kelamin, baik responden pria maupun responden wanita. Jadi kita lihat totalnya, ini sebagian besar memiliki pandangan yang terbuka terhadap perbedaan pendapat, gitu ya. Nah, itu totalnya dari 100, dari 9 kan. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat untuk yang di pedesaan. Nah, kalau yang di pedesaan, kalau responden pria yang tinggal di pedesaan itu ada sekitar 5 orang, ya, ada sekitar 5 orang. 3 orangnya berpendidikan sarjana, lalu 2 orang lagi masing-masing berpendidikan SMA dan akademik. Untuk yang pendidikannya sarjana
itu sebagian besarnya, mana tadi? Nah ini, sebagian besarnya atau 66,7% pria yang tinggal di pedesaan itu memiliki sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat. Nah, sementara yang pendidikannya akademik, karena hanya satu orang, itu pandangannya netral. Yang SMA pandangannya tertutup, gitu ya, karena satu orang. Lalu secara umum pria yang tinggal di pedesaan itu antara, gitu ya, antara terbuka dan netral. Jadi, sebagian kecil itu tertutup. Sementara wanita yang tinggal di pedesaan itu totalnya ada 8 orang, 4 orang berpendidikan SMA, 3 orang berpendidikan akademi, 1 orang, ya, 1 orang berpendidikan mana tadi? Nah ini, 1 orang pendidikannya, nah ini, 1 orang pendidikannya sarjana. Dan sebagian besarnya itu bukan sebagian besarnya, wanita yang tinggal di pedesaan itu setengahnya memiliki pandangan sikap terbuka, gitu ya. Setengahnya lagi memiliki pandangan netral terhadap perbedaan. Jadi tidak ada satupun di antara mereka yang memiliki sikap tertutup terhadap perbedaan. Nah, kalau tanpa memperhatikan jenis kelamin, gitu ya, tanpa memperhatikan jenis kelamin, itu responden yang tinggal di pedesaan itu terbagi menjadi secara umum imbang antara yang memiliki sikap terbuka dan netral. Hanya 1 orang saja yang memiliki sikap tertutup. Gitu ya. Sementara kalau dibandingkan tadi laki-laki, gitu ya. Nah, untuk laki-laki itu sebagian besarnya terbuka. Gitu ya. Jadi bukan laki-laki, responden yang tinggal di perkotaan, gitu ya. Responden yang tinggal di perkotaan, ini tanpa dilihat dia laki-laki atau perempuan, jadi responden yang tinggal di perkotaan itu sebagian besar memiliki sikap terbuka. Lalu urutan kedua adalah tertutup, dan urutan ketiga itu netral. Berbeda ya. Kalau tadi perempuan mah imbang antara yang sikap terbuka dan tertutupnya. Ya. Nah, oke. Nah, kalau ini ini untuk totalnya. Nah, kalau ini total di sini ini 30 responden, berarti ini tanpa memperhatikan jenis kelamin. Dan jadi responden itu secara umum 53% itu memiliki sikap terbuka, jadi tanpa memperhatikan domisili dan jenis kelamin. 53,3% responden, 16 dan 30 responden itu memiliki sikap terbuka. 8 orang atau sekitar 26,7% responden dari 30 itu memiliki sikap netral, dan 6 bagian kecilnya itu 20% itu memiliki sikap tertutup. Nah, itu cross tab, gitu ya, tabel cross tab. Itu cara menjelaskannya. Nah, selanjutnya ini adalah output ketiga, yaitu chi-square test. Nah, di output ini kita akan melihat apakah hubungan antara baris dan kolom, maksudnya ini, ya, apakah hubungan antara tingkat pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat itu dipengaruhi oleh domisili mereka dan jenis kelamin mereka. Nah, itu yang akan kita cari, gitu ya. Oke, jadi kita buat dulu hipotesisnya yang akan kita uji dengan chi-square ini. HO-nya dengan variabel kontrol, jadi dengan adanya variabel kontrol, gitu ya, kedua variabel kontrol itu tidak ada hubungan antara baris dan kolom. Oke, sekali lagi balik lagi ke atas ya. Dengan variabel kontrol, yaitu variabel domisili dan jenis kelamin, artinya variabel HO-nya itu variabel
domisili dan gender tidak berpengaruh pada hubungan antara tingkat pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Nah, sehingga HI-nya sebaliknya, variabel domisili dan jenis kelamin responden berpengaruh pada hubungan tingkat pendidikan dan tingkat pendidikan dan sikap responden terhadap perbedaan pendapat. Nah, itu HO-nya, ya. Nah, Anda lihat di sini, itu HO. Nah, lalu cara ngujinya bagaimana? Nah, kita lihat simpelnya sekarang, tidak perlu lihat ke tabel chi-square ya, atau membandingkan chi-square hitung dengan chi-square tabel. Kita cukup lihat ini aja. Nah, kita lihat asim-sig atau nilai probabilitas. Nah, apa pedomannya ini? Jika nilai probabilitas, maksudnya ini asim-sig, itu lebih besar daripada 0,05, maka HO diterima. Gitu ya. HO diterima. Artinya variabel domisili dan jenis kelamin itu tidak berpengaruh terhadap hubungan antara tingkat pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Tapi kalau nilai asimsig atau nilai probabilitasnya itu lebih kecil daripada 0,05, maka HO-nya tidak. Nah, sehingga bisa disimpulkan variabel domisili dan variabel gender itu mempengaruhi hubungan antara tingkat pendidikan responden dan sikap mereka terhadap perbedaan. Nah, sekarang kita lihat asimsignya. Dari semua nilai asimsig untuk responden yang tinggal di perkotaan, itu untuk pria itu lebih besar daripada 0,05. Sementara untuk perempuan, wanita itu lebih kecil daripada 0,16. Artinya apa? Bagi responden pria yang tinggal di perkotaan, hubungan antara tingkat pendidikan dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat itu dipengaruhi oleh jenis kelamin dan perkotaan. Jenis kelamin dan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin dan domisili, gitu ya. Jadi kedua variabel kontrol, baik domisili dan gender, itu tidak mempengaruhi hubungan antara tingkat pendidikan dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat untuk responden pria yang tinggal di perkotaan. Sementara untuk responden wanita yang tinggal di perkotaan, ya, kedua variabel kontrol, yaitu domisili dan jenis kelamin, itu mempengaruhi hubungan tingkat pendidikan mereka dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Ya, karena nilai probabilitasnya atau nilai asimsignya itu lebih kecil daripada 0,05 yang menyebabkan HO ditolak. Nah, tapi kalau variabel kontrolnya itu ya hanya satu, nah, gitu. Jadi untuk responden yang tinggal di perkotaan, ya, tanpa memperhatikan jenis kelamin mereka, nah, itu tidak memiliki hubungan, jadi HO-nya diterima juga. Jadi 0,05 kan ini lebih besar daripada 0. Artinya untuk responden yang tinggal di perkotaan, gitu ya. Untuk responden yang tinggal di perkotaan tanpa memperhatikan jenis kelamin, tingkat pendidikan mereka itu tidak dipengaruhi oleh mereka tinggal di tingkat pendidikan, hubungan antara tingkat pendidikan dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat itu tidak ditentukan apakah mereka tinggal di kota atau di luar kota. Nah, ya, sementara untuk yang tinggal di pedesaan, kita lihat baik pria atau wanita, nilai asimsignya itu lebih besar daripada 0,05, sehingga dipastikan untuk yang responden yang tinggal di pedesaan, variabel gender dan variabel domisili sebagai variabel kontrol tidak mempengaruhi hubungan antara tingkat pendidikan mereka dan sikap mereka terhadap perbedaan pendapat. Nah, saya kira itu saja. Oh, ini satu lagi. Kalau ini variabelnya ada 2. Nah, kalau ini
variabelnya tanpa domisili, jadi total. Jadi kalau variabel kontrolnya itu hanya gender, kita lihat juga hasilnya itu tidak berpengaruh. Tapi kalau lihat, ini yang menarik itu nih, kalau tidak ada variabel kontrol, yang total paling bawah ya, kalau tidak ada variabel kontrol, itu 0,16. Itu lebih kecil daripada 0,05. Artinya hubungan antara, jadi kesimpulan itu hubungan antara tingkat pendidikan dan hubungan antara tingkat pendidikan dan sikap responden terhadap perbedaan itu terlihat nyata kalau tanpa ada variabel kontrol, baik gender ataupun domisili. Ya. Jadi jelas tingkat pendidikan responden itu berpengaruh terhadap sikap mereka terhadap perbedaan pendapat tanpa dikontrol oleh gender ataupun tempat tinggal mereka. Nah, itu interpretasinya. Oke, saya kira itu penggunaan cross-tab dan chi-square untuk kasus yang kompleks. Juga interpretasinya. Mudah-mudahan Anda bisa lebih mengerti. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.